Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat pembagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat pembagian, Kevin dapat intuisi lagi dari semesta untuk tema kita hari ini. Temanya itu kata kunci dari semesta adalah kegagalan dan juga penyesalan. Mungkin berkaitan dari hubungan kamu dengan seseorang yang pernah gagal, yang pernah mungkin tidak bisa melanjutkan sebuah hubungannya. Lalu apakah ada sebuah penyesalan yang terdalam dari dia kepada diri sahabat kebahagiaan? Ya, ini mungkin adalah kegagalan cinta yang sudah dilalui oleh sahabat kebahagiaan. Setiap orang terkadang memang berhasil di dalam cinta, namun juga terkadang gagal di dalam sebuah cinta. Namun itu semua, apapun yang terjadi, kita sudah melewati waktu. Tinggal sebuah penyesalan yang mungkin hadir di benaknya dia atau mungkin juga di benak kamu. Dan terkait itu juga, seperti apa energinya, kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat pembagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menang lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kita tarik untuk energi signifikatornya. Seperti apa energinya? Ini adalah energi signifikator dari tema kita hari ini. Kata kunci dari semesta adalah kegagalan dan juga penyesalan. Dan seperti apa energinya? Kita lihat bersama-sama. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah sebuah perjalanan. Sahabat bagian, kegagalan dan juga penyesalan, mungkin kamu sudah mengikhlaskan, mungkin kamu sudah berhasil melewati ini semua. Namun terlintas di dalam sebuah ingatan jangka panjang kamu, terkadang berpikir, apakah dia selama ini yang mungkin sudah mengecewakan kamu, ada penyesalan di dalam benaknya. Walaupun kamu mungkin tak mau lagi menjamah atau mungkin juga terjalin hubungan dengan dia lagi. Tapi waktu yang mendewasakan diri kamu, waktu yang mendewasakan kamu untuk lebih bisa memilih kebahagiaan sendiri. Di dalam sebuah perjalanan ini ada sesuatu hal yang dia renungkan, ada sesuatu hal yang benar-benar dia sesali dari sebab akibat yang pernah dia timbulkan terhadap hubungan ini. Semakin sahabat bahagia menunjukkan value kamu, kamu berharga, kamu berarti, kamu tidak istilahnya adalah ketergantungan sama dia dan kamu bisa bahagia sendiri, orang ini justru akan merasakan sebuah penyesalan yang amat besar. Ya memang ya sahabat bahagia, kalau misalkan kita baru mengakhiri sebuah hubungan, rasa sakit kecewa itu pasti akan muncul, entah apapun itu. Tapi ketika kamu sudah berevolusi untuk meningkatkan value kamu, bahagiakan diri sendiri, kamu naik level, dia yang tidak melakukan apapun pasti akan melihat diri kamu yang berkembang. Lalu ada sesuatu hal yang dia sesali. Mungkin ini boleh dibilang adalah balas dendam yang paling elegan, yang paling cantik, yang paling luar biasa. Kita sebenarnya tidak usah membalas dendam tentang hal negatif, terutama dari cinta yang sifatnya mungkin penuh dengan konflik. Tapi ketika kita balas dendamnya adalah mencintai, dengan cara mencintai diri kita sendiri, meningkatkan value, itu sesuatu hal yang berharga. Soal bagian kita tidak perlu melukai dia, membalas dia, mengutuk dia dan lain sebagainya. Justru ketika kita sudah naik level, penyesalan itu hadir di dalam benaknya dia.
Meskipun sudah gagal, dia menyesal. Dan apakah ada kemungkinan bahwa dia mencoba untuk menggapai kamu atau tidak, atau ada sesuatu hal yang dia pikirkan atau tidak? Nanti kita lihat dari semua kartunya ya. Untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kalian bisa baca ya kartunya di sini. Ada kalimat oracle menggapai maaf dan juga kebersamaan. Sepertinya ada sebuah sesal di dalam benaknya dia mencoba untuk menggapai kamu, mencoba untuk meminta maaf kepada sahabat kebahagiaan agar terkoneksi kembali di dalam sebuah kebersamaan. Kalimat oracle ini menunjukkan bahwa sesal di dalam benaknya dia ketika melihat kamu naik level, kamu bangkit, kamu punya value. Dia merasa tertinggal dari kamu dan mencoba untuk menggapai kamu lagi. Tapi ini semua terserah sahabat kebahagiaan ya. Jangan sampai kamu yang memiliki empati yang kuat tapi kamu melupakan rasa sakit yang pernah kamu alami. Walaupun kisah cinta ini gagal, tapi alternatif yang sesungguhnya adalah kamu sudah bisa belajar untuk lebih menghargai diri sendiri dari penderitaan cinta itu. Tidak memaksakan sebuah hubungan karena sebuah hasrat atau hal lain sebagainya. Yang terkadang hasrat dan gairah membuat empati itu mudah sekali memaafkan dan kemudian melupakan tentang luka. Bukan berarti melupakan luka itu sesuatu hal yang tidak baik. Justru dengan cara mengingat luka, kita pasti akan jauh lebih bisa berhati-hati lagi. Karena luka yang diterima dari kegagalan cinta ini mungkin efeknya bisa menjadi trauma untuk diri kamu, terutama dalam mempercayai seseorang. Dia mungkin sudah membuat kamu itu trauma akan cinta. Mungkin menjadi trust issue di hubungan baru kamu dengan seseorang berkaitan dari masalah kepercayaan karena imbas dari orang ini. Ketika kamu bangkit, dia bisa mendekat dan mencoba untuk meminta maaf sama kamu, menggapai kamu untuk hidup bersama kembali. Kegagalan cinta ini membuat diri dia berpikir ketika ada sebuah waktu, ketika ada sebuah jeda yang cukup lama. Bagaimana diri kamu ketika kamu menerima diri dia? Ya, ketika kamu menerima diri dia mungkin kamu tidak lagi sama berada di tempat yang sama dalam sebuah kenyamanan yang sama seperti dulu lagi. Dan apakah kamu sebenarnya masih mencintai dia atau tidak? Mungkin menjadi sebuah pertanyaan pribadi untuk diri sahabat kebahagiaan. Tapi kami melihat kegagalan cinta yang pernah kalian alami di sini, dan di dalam isi penyesalannya dia, mungkin dia kayak ngerasa bahwa kamu sebenarnya adalah berlian yang harus aku miliki, tapi aku melepaskan kamu. Mungkin demi orang lain atau lain sebagainya. Sehingga ketika kamu melihat bahwa berlian di dalam jiwa kamu ini semakin bersinar, semakin berharga, dia kembali menoleh ke diri sahabat kebahagiaan. Kalau ini terjadi, kita bisa masukkan bahwa cintanya dia bukan cinta secara emosional, tapi cinta secara fisik. Melihat hal-hal yang berkaitan dari fisik, tubuh fisik, materi, atau sebuah realita yang benar-benar membuat dia tuh tertarik akan materi itu. Maka sahabat kebahagiaan berani untuk menghargai setiap luka kamu. Luka kamu adalah penguat untuk diri kamu. Rasa sakit dari kegagalan cinta ini adalah pendorong semangat untuk sahabat kebahagiaan lebih bisa selektif lagi dalam ranah cinta. Cinta memang indah, namun kalau cinta tidak diimbangi dengan pikiran logika bagaimana melindungi diri sendiri, ini mungkin akan terjadi sebuah konflik-konflik yang berkelanjutan. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, fire. Kevin melihat ada sebuah ketakutan, ada sebuah tuduhan, ada sebuah kecemasan. Dari ekspresi yang terlihat di dalam kartu tarot ini, kartu oracle ini ya sahabat kebahagiaan, diam kamu memang kepanikannya dia. Kamu sudah mengalami banyak ekspresi kesedihan yang tak terkira.
Ketika kegagalan cinta itu hadir di dalam benak kamu, entah mungkin adalah perceraian, entah mungkin adalah putusnya sebuah hubungan, apapun itu, membuat kamu harus bisa survive dengan hidup kamu seorang diri. Segala bentuk ekspresi itu muncul, segala bentuk emosional itu muncul, terutama dalam ranah vibrasi force. Takut, marah, sedih, kecewa, semuanya campur aduk menjadi satu. Tapi seiring waktu berjalan, kamu yang sudah memaafkan diri dia, akhirnya kamu sudah bisa berjalan. Seperti di kartu journey di sini. Dan memang lebih baik memaafkan dan mendamaikan perasaan kamu, agar karma hadir untuk diri dia. Karena kayaknya melihat ada sebuah kaitan dengan karma dalam kegagalan cinta ini untuk diri dia. Ketika kamu sudah memaafkan, ketika kamu sudah ikhlas, legowo, karma hadir untuk diri dia bahwa dia akan mengalami sebuah kegagalan cinta lagi. Jika memang statusnya kegagalan cinta yang sebelumnya antara kau dan dia diakibatkan oleh pihak ketiga. Dan ketika dia ngejalin hubungan dengan pihak ketiga itu, dia mengalami sebuah kegagalan cinta dan juga ketakutan, kecemasan di dalam sebuah hubungannya. Maka dari itu mungkin ini adalah bagian dari karma, bagian dari sebuah karma. Hanya mengikuti sebuah nafsu. Kalimat oracle-nya adalah ketakutan, tuduhan, dan juga kecemasan. Terkadang kegagalan cinta ini dia seperti membuat kamu itu kayak ngerasain kecenderungan bahwa kamu bersalah atas koneksi cinta ini. Dia seperti menyalahkan kamu. Di awal sebuah konflik itu, dia seperti menyalahkan kamu. Dia seperti istilahnya adalah menelantarkan kamu. Kamu yang tidak tahu apa-apa merasa bahwa kenapa semuanya dituduhkan kepada diriku, dan itu menyakitkan. Setelah itu hubungannya gagal karena konflik tersebut. Dan setelah kamu ikhlas, rasa sakit yang pernah kamu derita atas tuduhan-tuduhan itu kembali kepada diri dia. Dan dia memang mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam hubungan baru dia dengan orang lain, entah dengan siapa. Karena kami melihat di sini ada momen waktu konflik itu terjadi. Di saat kegagalan cinta itu terjadi, mungkin kamu ngalah, mungkin kamu yang dituduh bla 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 macam-macam. Sakitnya itu terasa banget. Tapi ketika kamu di sini memaafkan, ikhlas, tulus, dia yang di sana ngalamin hal yang serupa seperti apa yang kamu rasakan. Maka di situ ada sebuah penyesalan di dalam benaknya dia kepada kamu. Namun apakah ini bisa bertemu lagi atau tidak? Oke, ternyata memang ada yang disesali. Kartunya adalah reflection, sahabat kebahagiaan. Reflection ini adalah bagian dari refleksi, bagian dari cerminan. Kalau misalkan di sini kegagalan cinta ini diakibatkan oleh pihak ketiga, dan dia hidup bersama dengan pihak ketiga tersebut, dia mengalami sebuah jebakan cinta. Di sini ada kalimat jebakan. Dan refleksinya ke kamu, dia memandang bahwa ternyata kamu jauh lebih bahagia ketika gak ada aku. Dan dia kayak ngerasa bahwa dia menyesal telah membiarkan berlian seperti kamu dibuang begitu saja. Ya, penyesalan pasti ada di belakang ya, sobat kebahagiaan. Sepertinya dari pembacaan Kevin tentang penyesalan cinta itu pasti ada di belakang. Dan orang ini saat ini di bulan Desember tahun 2024 memang sedang merefleksikan apa yang terjadi selama kegagalan cinta itu. Saat kebahagiaan, tapi refleksi di sini, jika kamu tidak memaafkan, ini juga bisa terjadi kepada diri kamu. Kamu bisa mengalami sebuah kegagalan cinta yang sama dengan orang baru. Sehingga mungkin ada istilahnya, kenapa ya kalau aku ngejalan sebuah hubungan dengan seseorang selalu gagal, ketemunya sama orangnya gini-gini terus. Nah,
Ini mungkin bentuk dari refleksi untuk diri sendiri, untuk mengintrospeksi apa yang kurang di dalam batin kita, dan apa yang perlu kita lepaskan, dan apa yang perlu kita pertahankan. Yang perlu kita lepaskan adalah tentang sebuah ego, tentang sebuah trauma, tentang hal-hal yang mungkin sifatnya adalah ketidakdewasaan. Belajar untuk merefleksikan diri, journaling untuk diri sendiri, mengenal diri sendiri, pasti akan membangkitkan yang namanya kebangkitan secara emosional. Ketika kebangkitan secara emosional itu tumbuh dan berkembang saat bagian, kamu bisa menjadi orang yang lebih terbuka, lebih empati lagi, lebih simpati lagi. Sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin kedepannya akan terjadi, kamu jauh lebih bisa kritis untuk bisa menata emosional kamu. Kebangkitan secara emosional mungkin kalian cek aja di videonya Kevin di self improvement atau di tarot psikologi ya, di playlistnya. Ketika kamu mengalami sebuah kebangkitan emosional di situ, mungkin hidup kamu akan jauh lebih tercerahkan. Ya mungkin kalian belajar dari pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya. Kalian ambil positifnya, kalian ambil edukasinya di situ. Ketika menghadapi sebuah kegagalan cinta, kamu sudah bisa bangkit di situ. Dan pelan-pelan memang hidup kamu akan merefleksikan kebahagiaan di masa depan untuk diri kamu sendiri tanpa ada dia. Dan Kevin melihat orang ini memang fix sih, bener-bener ngalamin sesuatu hal yang membuat diri dia tuh kayak memvalidasikan kamu, orang barunya, diri dia dan kehidupannya. Dan justru di kesempatan ini kamu tunjukkan sahabat bagian bahwa kamu naik value kamu naik, diri kamu naik tingkat, diri kamu jauh lebih wow, jauh lebih hebat lagi. Atau mungkin juga di sini statusnya ada di mana saat bagian ini adalah single mom. Mungkin kegagalan cinta ini adalah hasil perceraian. Bercerai dengan dia, kamu single mom dan kamu merawat anak kamu sendiri, tapi kamu berhasil. Kamu bisa naik tanpa ketergantungan sama dia. Atau mungkin juga kegagalan cinta ini adalah cinta yang tak bisa memiliki satu sama lain karena beberapa faktor. Dan ketika kamu berhasil move on dari diri dia, kamu berhasil untuk meningkatkan value diri kamu tanpa melekat kepada diri dia, dia bisa mengemis cinta kepada kamu. Dia bisa mengemis cinta. Tapi terserah saat bagian ya, entah kamu menerima dia atau tidak, itu adalah hak dan juga ranah privasi dari saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, follow itu kan bener kan? Dia mengikuti kamu saat bagian. Kegagalan cinta yang pernah kalian alami dan isi penyesalannya dia kepada diri kamu adalah kehilangan kamu dengan sesungguhnya. Dia menyesal kehilangan kamu. Dia menyesal kamu gak bisa dicari jejaknya. Dan di dalam sebuah pencariannya, dia mencoba untuk menarik kamu kembali. Tapi balik lagi, apakah kamu mau dengan dia atau tidak? Itu hak privasi kalian ya. Karena Kevin melihat di kartu follow di sini ada sebuah petunjuk bahwa dia akan mengikuti kamu, bahwa dia akan menuju kepada kamu. Karena dia merasa bahwa petualangan cintanya dia tidak semulus itu. Petualangan cintanya dia tidak semulus itu ketika melepaskan kamu atau ketika gagal dengan kamu. Dan mungkin ini adalah takdir dari semesta bahwa hubungan kau dan dia yang sudah gagal, memang masing-masing di antara kalian perlu memulai kisahnya masing-masing tanpa perlu kembali atau berharap apapun. Dan di sini Kevin melihat di dalam sebuah penyesalannya dia kepada kamu, dia akan follow kamu, dia akan ngikutin kamu. Ini adalah energinya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya seperti apa? Ini Kevin jadikan tema ya, karena kata kuncinya adalah kegagalan dan penyesalan. Jadi Kevin susun kalimatnya adalah kegagalan cinta
yang pernah kalian alami, dan ini adalah isi penyesalannya kepadamu. Oke, ini Kevin masukkan judulnya ya, karena dapat kata kunci dari semesta, kegagalan dan penyesalan saja. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk kartu yang selanjutnya, oke, sahabat bagian, kartunya adalah Egg of One. Egg of One ini adalah pergerakan yang akan mengarah kepada diri kamu. Penyesalannya memang dia akan hadir, dia akan follow, dia akan mengikuti kamu. Dan di energi kartu Egg of One ini juga sesuatu hal yang akan tertuju. Simbolnya adalah ada 8 tongkat yang berjalan mengarah ke depan atau ke kanan. Yang ini indikasinya adalah akan tertuju kepada kamu. Mungkin dia bisa menghubungi kamu atau hadir dalam kehidupan kamu. Walaupun kegagalan cinta ini sudah berlalu, tapi di dalam benaknya dia mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Karena dia mungkin sudah mengakhiri perjalanan cintanya dia yang memang ngerasa nggak bahagia di sini, makanya dia mencoba untuk mencari kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Prince of One. Sahabat kebahagiaan, Prince of One ini adalah sebuah ambisi. Dia masih punya ambisi untuk tertorehkan cintanya kepada kamu atau keinginan besarnya kepada diri kamu. Dan ini terserah sahabat kebahagiaan ya, mau menerima atau tidak, karena ini adalah hak progresifnya kamu. Ini adalah ranah privasi kamu, terserah mau menerima atau tidak. Tapi saran Kevin adalah, kamu sudah menghargai luka kamu belum? Kamu sudah menghargai rasa sakit kamu atau belum? Kalau kamu sudah menghargai rasa sakit kamu tahu penderitaannya seperti apa, dan kamu mau menerima dia lagi, maka pikirkan baik-baik ya. Pikirkan baik-baik lagi. Jangan sampai hal itu terulang kembali. Boleh memaafkan, namun mungkin bijaksananya adalah untuk kembali seperti dulu lagi, tidak, dan juga maaf. Kenapa? Karena kamu sudah naik value, kamu sudah naik tingkat, nilai kamu jauh lebih tinggi. Kalau misalnya kamu kembali sama dia, artinya kamu menurunkan value kamu. Kamu menurunkan value kamu. Kegagalan ini mungkin adalah bagian dari takdir semesta. Kalau sudah gagal, ya sudah, kita melanjutkan perjalanan kita ke depannya. Tapi kalau kembali lagi, kita berarti putar arah. Yang harusnya di depan itu kita mendapatkan hal yang baru, hal yang positif, tapi kita putar arah balik ke dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The High Priestess. Sahabat bagian, orang ini termenung. Memang ada sebuah penyesalan yang terbesar di dalam benaknya dia. Dia termenung, dia mengalami sesuatu hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya, dan bahkan taraf kehidupannya dia justru tidak sebaik dulu ketika ada kamu. Tapi biarlah, itu adalah urusannya dia, bukan urusan kamu lagi ya. Karena mungkin orang ini terlalu banyak privasi, terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi, sehingga belum ada sebuah keterbukaan. The High Priestess ini memiliki makna tentang sesuatu hal yang tersembunyi, sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Dan kalau kamu ngulangin perjalanannya dengan dia, apa yang terjadi? Ya banyak sesuatu hal yang sifatnya adalah transparan, ketidakterbukaan, mungkin bisa mengalami hal yang serupa. Gagal sama dia artinya bahwa dia bukan yang terbaik buat kamu. Kamu perlu ngejalanin perjalanan kamu yang selanjutnya. Tapi kalau kamu masih demen banget cinta sama dia, ya monggo, silahkan, terserah sahabat kebahagiaan ya. Terserah kalian semua. Karena segala bentuk keputusan dan kebijaksanaan ini ada di diri kalian semua. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Swords. Dia akan kekasih, mencoba untuk datang ke kamu. Ini bisa sudah terjadi atau mungkin juga akan terjadi di kedepannya sahabat bagian. Karena Kevin lihat ini kan pembacaan general ya. Pembacaan general bisa tertukar energi kamu, energi dia. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi karena general. Dan di sini Kevin melihat dia akan kekeh untuk dapetin kamu.
Karena kegagalan cinta yang lalu merefleksikan diri, dan dia petualangan cintanya memang berakhir dengan tragis juga. Dan kemudian membandingkan sesuatu tentang diri kamu, dia bisa kembali atau mungkin juga dia akan tertuju lagi kepada saut bagian. Yang pertama yang dia lakukan adalah mencoba untuk berkomunikasi dulu dengan saut bagian. Ketika komunikasinya kamu bisa menyambut diri dia akan mencoba untuk masuk ke dalam ranah emosional yang terdalam. Namun kamu mungkin mempertimbangkan sesuatu di situ. Kalau kamu mempertimbangkan sesuatu dan kamu masih ragu, jangan dipaksakan. Cinta tidak seburuk, cinta tidak sebodoh itu. Tapi ketika alam sadar kamu tidak bisa menyadari ini semua, apakah ada hal-hal yang mungkin berkaitan dari ranah black magic? Jika kamu menyadari ada ranah black magic, pelet, dan lain sebagainya, maka segera menyadarkan diri kamu bahwa ini tidak baik. Kegagalan yang kemarin itu adalah petunjuk bahwa hubungan kamu dengan dia tidaklah aman. Maka lebih baik menyadari ini semua. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Nine of Wands. Saut bagian, sepertinya orang ini benar-benar ngerasa hidupnya tidak bisa merasakan sebuah kebahagiaan. Dia seperti merasa terbatas sekali, gak bisa menemukan jati diri cintanya dia. Mungkin karena kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kamu dan dia belum meminta maaf, belum ada sebuah pengampunan, belum ada keikhlasan untuk mengutarakan kesalahan-kesalahan yang lalu. Sehingga dia terjebak di dalam sebuah penderitaannya yang diakibatkan oleh dia sendiri. Tapi kita nggak boleh mensyukuri dia atau mungkin juga euforia tentang penderitaannya dia. Kita nggak boleh. Lebih baik kita doakan aja saat bagian. Jalan yang terbaik adalah doakan, mudah-mudahan dia bahagia, mudah-mudahan dia bisa melalui kehidupannya, dan aku mendoakan tentang kebaikan diriku juga. Kegagalan cinta yang kalian alami di sini saat bahagiaan menjadi sebuah histori, menjadi sebuah perjalanan yang penting banget. Bahwa terkadang cinta itu indah, cinta itu luar biasa, namun terkadang cinta itu bisa sad ending, tidak happy ending. Tapi setelah itu apakah hidup kamu bakalan berakhir? Tidak. Masih ada perjalanan cinta lagi yang akan kamu lalui dengan orang baru, atau mungkin juga memilih untuk sendiri. Itu tidak masalah saat bagian. Itu tidak masalah mau hidup dengan orang baru atau mau memilih hidup sendiri. Itu tidak masalah. Kita bisa menciptakan kebahagiaan dengan pola pikir yang jauh lebih positif lagi. Tidak ketergantungan kepada orang lain. Mungkin kamu memilih aman adalah aku memilih sendiri aja. Karena dengan sendiri aku menikmati hidupku, tidak ketergantungan secara emosional, tidak mengalami sebuah konflik. Cari aman tidak masalah. Karena manusia itu memang yang dicari adalah kedamaian, keamanan, ketentraman. Mungkin itu adalah kebahagiaan sejati, dan kebahagiaan sejati datangnya dari pikiran kita, dari diri pribadi. Ini adalah energi yang mungkin cukup merumitkan dalam kegagalan cinta. Gak afdol kalau kita gak lihat tentang kata hatinya dia. Kita cek ya untuk kata hatinya, isi penyesalannya dia yang terdalam. Ada kata hati apa yang terucapkan dari benaknya dia kepada saat kebahagiaan? Ada kata hati apa? Aku menyembunyikan keinginanku yang sebenarnya kepada kamu. Itu kan, di sini ada kata The High Priestess. Dia menyembunyikan keinginannya dia yang sebenarnya kepada kamu. Walaupun ada sebuah penyesalan, tapi tidak 100% dia mengakui kesalahannya. Karena masih ada sesuatu hal yang disembunyikan. Masih ada sesuatu hal yang disembunyikan. Makanya semesta berkata bahwa kegagalan cinta ini adalah perjalanan agar kamu bisa tumbuh dan kamu bisa melanjutkan kisah perjalanan hidup kamu yang baru. Kembali kepada dia justru akan menurunkan value kamu. Lalu kata hatinya selanjutnya adalah memikirkanmu membuatku gila.
ternyata dia memikirkan kamu. Sebegitu kerasnya dia memikirkan kamu atas kegagalan cinta ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mungkin kita lebih baik berpisah. Ya memang benar, berpisah di dalam sebuah kegagalan cinta ini adalah sebuah perjalanan yang penting, bahwa cinta tak harus memiliki. Jika memaksakan ini semua, jatuhnya adalah obsesi. Dan obsesi itu terkadang membuat hubungannya itu tidak baik, karena memaksakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku berpikir kamu lebih baik tanpaku. Dia berpikir seperti itu. Ya memang benar, kamu saat kebaikan tanpa diri dia memang jauh lebih baik lagi, sehingga kamu tidak akan merasa tersiksa. Dan ini adalah pikiran-pikiran dia yang membuat dia menjadi gila. Memikirkanmu membuatku gila. Dia berpikir bahwa mungkin kita lebih baik berpisah. Namun di lain sisi dia berpikir bahwa kamu ternyata lebih bahagia tanpa aku di sini. Dan ini adalah bagian dari ego, bagian dari monkey mind-nya dia yang berpikir lompat-lompat ke sana kemari. Dan efeknya apa? Akhirnya orang ini tidak memiliki sebuah kepastian dan tidak memiliki kejelasan yang benar-benar jelas. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak berencana melakukan sesuatu yang serius ketika kita bertemu, tetapi aku tak menyangkal aku jatuh cinta kepadamu. Dia memang tidak bisa seserius itu kepada saat kebahagiaan. Dia memang tidak bisa mewujudkan sebuah rencana untuk seserius itu sama kamu. Apa yang dirasakan tentang cintanya dia kepada kamu adalah bentuk dari hasrat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, mengertilah bahwa aku membutuhkan ruang saat ini. Ya, tidak bisa dipaksakan, karena dia mungkin sedang mengalami masalah-masalah karma di dalam kehidupannya dia. Dia mengalami kekacauan di dalam sebuah hubungan dengan orang barunya atau pilihannya dia. Makanya ketika dia datang sama kamu mungkin bisa menjadi sebagai pelampiasan saja. Kalau kasusnya ini adalah cinta bersegi-segi, dia gagal sama kamu, ya udah biarin. Karena mungkin dia lagi nggak bahagia dengan yang sana, akhirnya larinya sama kamu. Dan itu pasti masih memberikan sebuah bekas dari emosionalnya dia yang hancur berantakan dengan hubungannya dia dengan yang lain. Dan kemudian datangnya ke kamu, lagi ribut sama dia, datangnya sama kamu, ke kamu. Dan dia pasti membawa ego. Tidak semudah itu saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, harap bersabar karena aku belum siap untuk berkomitmen. Apakah cinta serumit ini saat bagian tidak ada sebuah komitmen? Komitmen itu adalah sesuatu hal yang pasti loh. Gairah keintiman komitmen. Jika hubungan tidak memiliki sebuah komitmen, hubungannya mudah sekali goyah. Sedangkan orang ini mengatakan bahwa kamu diminta untuk bersabar karena dia belum siap untuk berkomitmen. Lalu buat apa kalau hubungan tak ada sebuah komitmen? Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi. Ini adalah penyesalannya dia. Ini adalah penderitaannya dia. Di dalam sebuah kegagalan cinta ini, dia yang membiarkanmu pergi. Dengan ego, dengan kekeras kepalaannya, dengan kesenangannya dia, mungkin dengan pilihannya, dengan pihak ketiganya atau apalah, atau hal lain. Dia membiarkanmu pergi begitu saja seorang diri, merasakan sebuah penderitaan cinta. Kamu ngerasain di sana. Dan orang ini setelah itu mendapatkan sebuah karma bahwa dia menyakiti diri dia sendiri ketika sadar bahwa dia membiarkanmu pergi. Lalu makanya di sini dia merefleksikan diri kamu. Dan ini adalah bentuk penyesalannya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, orang lain mengganggu dan mencoba mengendalikanku. Ini mungkin sebagai alasan bahwa ya aku sama dia itu karena seperti ini, bla 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 bla. Mungkin kamu juga menganggap bahwa oh dia sama pihak ketiga karena dipelet di apa. Tapi biarkan itu adalah urusannya dia. Kamu harus hargai rasa sakit kamu. Dan dia akan merespon orang lain mengganggu dan mencoba untuk mengendalikanku, makanya aku gak bisa menggapai kamu dan lain sebagainya bla 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 bla. Tapi kamu menikmati hubungan dengan yang sana. Apakah itu adalah sesuatu hal yang logis atau tidak? Sedangkan dia menikmati hubungan dengan yang lainnya. Mungkin ini bisa menjadikan sebagai alasan. Jika kamu menerima dia kembali, mungkin kamu hanya menerima sebuah alasan-alasan tanpa sebuah action yang benar-benar
bisa merubah diri dia menjadi yang lebih baik lagi. Hanya alasan-alasan saja. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi, kau menyakitiku. Akhirnya dia kecewa dengan apa dan juga upaya dia untuk mendekat kepada kamu. Kamu mungkin yang menolak, kamu mungkin yang tidak merespon diri dia. Akhirnya dia kecewa. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Kamu menyakitiku. Karena kamu sahabat kebahagiaan mungkin sudah menutup hati kamu dengan dia. Akhirnya dia kecewa, akhirnya dia uring-uringan sendiri. Akhirnya dia bergejolak sendiri. Tapi kalau misalkan ini adalah hubungan karmic relationship, kamu sadari bahwa terkadang energinya dia bisa mengemit cinta sama kamu, bisa memberikan love bombing kepada kamu, dan kemudian kamu ketarik sama dia. Kacau lagi. Gagal ya sudah. Kalau misalkan kamu ngerasa hubungan cinta ini pernah gagal sama dia, ya udah lanjutkan hidup kamu. Jangan memaksakan kembali ke masa lalu dengan dia. Karena energinya dia di sini adalah sesuatu hal yang tidak stabil. Sesuatu hal yang tidak stabil. Kita analisa secara psikologi aja. Dari kalimat-kalimat oracle ini, dari kata hatinya dia, ini tentang diri dia yang gak pernah stabil ketika ngejalin hubungan dengan siapapun. Bahkan dia berkata bahwa harap bersabar karena aku belum siap untuk berkomitmen. Sedangkan sebuah hubungan itu harus memiliki sebuah komitmen, karena komitmen itu adalah penstabil, penseimbang. Kalau hubungannya gak ada komitmen, ia bakalan jomplang, bakalan jatuh kemana-mana. Dan ini yang akan terjadi untuk kamu jika bersama dia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan apapun yang terjadi, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiaknya bisa kita cek ya, sahabat bagian bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, zodiaknya nggak masuk, jangan nangis, jangan bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita akan cek bersama-sama zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama adalah Gemini, ada energinya Gemini. Lalu selanjutnya adalah Capricorn. Lalu selanjutnya adalah Libra. Selanjutnya adalah Cancer, ada energinya Cancer di sini. Lalu selanjutnya adalah Aquarius. Lalu di sini ada Leo, ada Taurus. Lalu di sini adalah Aries, ada Scorpio. Dan yang terakhir di sini adalah Pisces. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita cek yang pertama adalah huruf H untuk hotel. Lalu di sini ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera. Lalu di sini ada huruf S untuk Singapura. Ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf Z untuk Zero. Lalu di sini ada huruf D untuk Delta. Lalu selanjutnya ada huruf L untuk Luna. Ada huruf W untuk Woman. Ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yellow. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf P untuk Papa, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf C untuk Charles, dan tambahan ada huruf M, ada huruf I, dan ada huruf T. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar selalu bagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata aimasyo.